Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sini Tuhan untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga Roh Kudus hadir di sini untuk menerangi hati dan pikiran kami yang mendengarnya Tuhan. Kiranya kami bisa mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Ya. Tema kali ini saya akan membawakan mengenai kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan sejati ternyata tuh nggak jauh-jauh, ya. Ada di mindset kita. Ya, jadi orang dunia mencari kebahagiaan itu bayarnya mahal, ya, bayarnya mahal. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada berita heboh kan, berita heboh mengenai 5 miliarder, ya, naik kapal selam, bayarnya 250.000 sekitar dolar Amerika loh, 4 miliar, ya, untuk hanya mau melihat kapal Titanic yang tenggelam. Jadi cuman pengen lihat bangkainya kapal Titanic yang dalamnya berapa ribu, enggak, 2 kilo dari laut, ya, ada 2 kilo dari laut. Itu kan di laut dalam itu gelap sekali, ya. Apa yang dilihat sih cuma disorot pakai lampu kapal itu, ya. Dan ada apa di sana? Kita kan juga bisa bayangin, paling lumutan sama karang-karang yang udah diituin. Nah, itulah, ya. Jadi sebetulnya orang tuh mau bahagia tuh nggak usah sampai buang duit gitu banyak, ya. Orang tuh mau bahagia sesuai dengan Alkitab itu ada di iman kita, sama di mindset kita, gitu, ya. Jadi betapa sedihnya mereka itu yang mau duduk empet-empetan. Kalau lihat, ya, gambarnya di YouTube atau di TikTok, ya, dia duduk tuh nggak bisa melonjor dan nggak bisa diri, duduk cuman ya begitu, terus lihat TV kecil. Setirnya apa? Setirnya kayak main game. Apa yang anak-anak main game tuh, PlayStation apa, stick apa gitu, ya. Jadi betapa nggak bijak, ya, nggak bijak menggunakan uang. Kalau uang itu digunakan untuk kemanusiaan itu sangat berarti. Tetapi dia mau mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Nah, kita di sini anak-anak Tuhan, ya, diajarkan bahwa kasih karunia atau keselamatan itu free, ya. Dan kita mendapatkan kebahagiaan bukan saja di dunia, ya, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini tema saya ini khotbah di bukit, ya, khotbah di bukit, khotbah Yesus dalam menjelaskan bagaimana tuh cara hidup anak-anak Tuhan di bawah kasih karunia, anugerah, ya. Jadi khotbah di bukit tuh hanya pendahuluan, ya. Aplikasinya ntar baca sendiri sampai Matius 5 sampai 7, ya. Tapi yang khotbah di bukit ini benar-benar pondasinya untuk mengerti aplikasi dari khotbah di bukit itu yang berseri sampai 5, 6, 7. Itu ditulis dalam huruf yang merah, artinya ucapan Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus mengajar murid-muridnya. Nah, bedanya apa khotbah di bukit dengan khotbah dengan hukum Musa, 10 perintah Allah. Nah, ini mirip, dua-duanya mirip, ya. Tapi kita mesti tahu
waktu zamannya Musa itu hukum-hukum Taurat, ya, yang menunjukkan dosa dan kematian. Jadi semua hukum Musa berisi larangan, jangan ini, jangan itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak sembarangan, ya, hormati ayah ibumu. Jadi semua perintah-perintah yang disebut jangan. Tetapi khotbah di bukit ini seperti, nah, khotbah Musa itu untuk bangsa Israel. Jadi skopnya bangsa, ya, lebih luas. Jadi hukum-hukum moral dalam pembentukan bangsa. Jadi aturan-aturan, ya, hukum-hukum. Selain Ten Commandment itu ada lagi hukum-hukum ritual, hukum-hukum penghapusan dosa, ya. Nah, khotbah di bukit ini sepertinya kok lebih lunak, ya, lebih lunak. Karena apa? Karena zamannya Yesus udah zamannya anugerah. Jadi khotbah di bukit ini lebih berupa himbauan, bukan himbauan, ajakan Bapa kepada anaknya. Jadi ibaratnya kita di keluarga, ya, ibaratnya di keluarga. Kalau kita ngomong sama anak, udah bukan larangan lagi, tapi ayo kita begini, ayo kita begini, ayo kita begitu, gitu ya. Jadi udah merupakan ajakan yang berdasarkan kasih, gitu. Nah, jadi beda nih, ya. Jadi Yesus dalam memberikan pengajarannya keras, tetapi kepada anak-anaknya dia menguraikannya dengan kasih, gitu, ya. Jadi kalau dibilang ajakan lebih tinggi dari ajakan sebetulnya, ya. Kalau dibilang himbauan, enggak menghimbau, ya. Dibilang kan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Jadi selalu dibilang berbahagialah. Nah, kalau dibilang berbahagialah, berarti itu sebetulnya cuma mengingatkan mindset kita, ya. Kita sudah mendapatkannya, cuma mengingatkan mindset kita, bagaimana kita mengaplikasikan kebahagiaan itu yang udah kita terima, ya. Ini dibicarakan kepada kepada murid-murid Yesus, ya. Berarti mereka-mereka yang sudah percaya. Jadi sebetulnya udah ada tuh kebahagiaan. Cuman bagaimana menyetel mindset kita, ya, untuk mengaplikasikan kebahagiaan itu dan mengaminkan janji-janji Tuhan akan kehidupan kekal dan akan kita di sini kita mempunyai kerajaan sorga, gitu. Ya, jadi beda, ya. Jadi approach-nya beda. Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya yang sudah mengerti bahwa itu dosa, tinggal sekarang penekanannya do it. Jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan supaya kamu berbahagia, gitu, ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini semua sudah memiliki kebahagiaan itu, ya. Tidak tergantung kepada keadaan. Jadi beda lagi nih, kan? Ada kan happiness sama joy, ya. Di sini menekankan joy nih. Joy ini tidak tergantung situasi. Joy itu ada di hati kita, ada di mindset kita, dan kita sudah terima itu. Dan Rasul Paulus udah mengajarkan juga sama, ya. Walaupun dia dalam situasi sulit di penjara, dia bisa bernyanyi, dia bisa bersuka cita karena pengertian yang benar akan anugerah itu sendiri, ya. Jadi kita semua di sini juga harus mempunyai pengertian yang benar, sehingga kita tidak mencari kebahagiaan itu yang di luar Alkitab, di luar yang ajaran Tuhan Yesus, ya. Karena akan sia-sia. Mereka membayar mahal, ya, seakan-akan mau mendapatkan
pengalaman yang wah gitu ya. Padahal mereka tuh tertipu oleh apa namanya, oleh kenikmatan dunia yang sesaat. Ya, meledaknya itu disebut apa? Bukan explosion, impulsion katanya. Jadi kalau explosion tuh meledaknya beda, kayak bom tuh explode. Kalau impulsion dia tertekan oleh tekanan yang begitu tinggi. Ada di YouTube dia dicontohin, jadi kayak kaleng Coca-Cola tuh yang ketekan push gitu ya, habis mepet, pecah gitu. Wah, mengerikan ya. Jadi itulah pendahuluan bahwa orang dunia mencari kebahagiaan itu bayar mahal ya, tapi sia-sia hasilnya gitu. Nah, kita yang mengerti sebetulnya hanya menyetel mindset kita, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, kita mendapatkan kebahagiaan sejati yang bukan hanya sementara tetapi abadi gitu ya. Jadi itulah khotbah di bukit mengenai berbahagialah atau diberkatilah ya. Jadi namanya berbahagia itu di sini bisa juga dibilang berbahagia, tapi ada juga yang bilang bless ya, diberkatilah. Sangat bahagia kita karena apa yang Tuhan ajak itu menyenangkan Yesus ya, menyenangkan Tuhan sendiri. Jadi kita mesti kadang-kadang kita mesti membayangkan kontranya atau lawannya ya. Apa nih dibilang poor in spirit ya, orang yang miskin kerohaniannya. Artinya kita harus mengandalkan, meminta kepada Tuhan untuk mengisi kerohanian kita. Contohnya di Alkitab, siapa yang tidak memerlukan Tuhan? Orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi yang angkuh, sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, seakan-akan dia sudah tidak butuh lagi kebenaran karena dia memegang aturan-aturan yang dianggap bisa menyelamatkan dia. Ya, jadi hukum Taurat itu dibikin aturan-aturan namanya lagi banyak, sampai 600 atau berapa gitu ya. Sampai hari Sabat aja juga ada aturannya gitu ya. Nah, sedangkan ajaran Tuhan Yesus ini sangat simpel. Jadi seakan-akan kok ikut Tuhan Yesus gampang banget ya. Cuma dua kalau disamerikan lagi, bagaimana sikap kita kepada Tuhan dan bagaimana sikap kita kepada sesama. Ya. Jadi layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi Tuhanmu. Cuma dua gitu, ya. Jadi kadang-kadang dari agama lain merasa nggak mungkin semudah itu menjadi orang Kristen, mendapatkan surga katanya. Ya, tapi ya itulah, ya. Karena kalau kita mendalami pengorbanan Tuhan Yesus, artinya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan iman, ya, sehingga kita dibenarkan. Karena apa? Karena dosa kita sudah ditebus dan itu nilainya mahal sekali. Nggak bisa dibayar dengan uang, ya. Dengan kita mengakui pengorbanan Tuhan Yesus yang nilai tidak terhingga, kita dibenarkan. Jadi konsepnya itulah kekristenan, ya, bukan dengan usaha sendiri, ya, dengan kasih dan anugerah. Nah, di sini gitu juga khotbah di bukit ini menjabarkan bagaimana seorang bapak mengajak anaknya untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi ya ikut Tuhan enak, ya.
kita tuh sudah mendapatkan, sekarang tinggal kita do it. Kita rasakan kebahagiaan itu. Ya seperti ini kan kita di sini aplikasinya ya udah kita lakukan bersama-sama. Kita sudah berserah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita berdoa memohon sesuatu ya dengan bahasa kita yang sederhana. Tuhan mengerti. Nomor satu kita sudah miliki ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Gampang satu ya. Nomor dua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, apa artinya nih berduka cita? Artinya orang yang merasa berdosa ya, dia berduka cita akan keberdosaannya itu, sehingga dia membutuhkan Tuhan yang akan mengampuni dia dan menghibur dia, bahwa bila kita bertobat, dosa kita akan dihapuskan dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Itu janji Tuhan, itu penghiburannya. Nah, bagi kita orang Kristen yang punya Roh Kudus, kita punya kemampuan untuk mengaku dosa. Bagi orang di luar Kristen, susah untuk mengakui keberdosaannya. Bahkan keberdosaan itu bisa dibayar, katanya, ya kan? Ada beberapa ajaran yang keberdosaan itu bisa dibayar, jadi nggak membutuhkan Tuhan. Nah, inilah bedanya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak murid-murid Tuhan Yesus, diajarkan bahwa pertobatan itu butuh keberanian, butuh pengakuan bahwa kita tuh kadang-kadang kita melanggar, ya harus kita mengakui keberdosaan kita sehingga kita akan dihibur, ya. Tapi setan kadang-kadang memojokkan kita, membuat kita depresi. Aduh, kita berdosa nih, bagaimana nih, ya. Aduh, kita nggak layak lagi, kita malu, kita nggak usah ke gereja lagi dah, kita udah orang berdosa. Padahal Tuhan tidak mengajarkan itu, ya. Tuhan mau anaknya itu, gereja itu bukan tempat orang-orang suci, enggak, bengkel katanya, ya. Gereja itu tempat bengkel yang mengingatkan kita tiap minggu, ya, bahwa kita tuh nggak sempurna, kita butuh pertolongan. Karena itu diingatkan terus, ya, bagaimana pertobatan itu terjadi sepanjang hidup kita, ya. Dalam teologi itu namanya pengkudusan, ya. Pengkudusan terjadi terus menerus sepanjang hidup itu sampai kita mati. Jadi istilahnya kita nih growing old, bukan getting old, ya. Kalau getting old gampang, nggak usah ditanya, umur kita jalan terus, ya. Tapi growing old, kita semakin dewasa, semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi nomor 2 ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ya. Jadi kan ada pepatah, kalau kita ke rumah duka tuh lebih baik daripada ke pesta, ya. Karena itu mengingatkan kita, ini kita ini siapa sih yang memberikan nafas kita, gitu ya. Kita semua akan kembali. Tanah juga, rumahnya akan satu kali dua, ya. 1 kali 2, ya udah gitu, ya. Kita mesti perpanjang lagi di kuburan, ya, orang tua kita, ya. 1,2 bayar 100.000. Cuman administrasi doang sih, gratis tanahnya berarti, ya. 100.000 3 tahun, ya. Jadi ya itulah. Tapi kita punya pengharapan bahwa kita akan bertemu kembali, ya, kepada orang tua kita yang kita cintai. Jadi nomor 2 juga gampang, ya. Jadi himbauannya, ajakannya ini
cuman mengingatkan. Jadi ajaran-ajaran khotbah di bukit ini mengingatkan ya bahwa kita tuh sudah memiliki kebahagiaan itu. Nah, nomor 3 ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa sih lemah lembut? Lemah lembut tuh bukan lemah gemulai ya. Enggak ya, lemah lembut ini diartikan orang yang bisa mengontrol dirinya, mengontrol kekuatannya, sama seperti sapi waktu membajak sawah. Sapi itu punya kekuatan, tetapi dia nurut karena dipasangin kuk, ya dia nurut, jalannya lurus terus gitu ya. Nah, Yesus menggambarkan dirinya sebagai orang yang meek, ya, yang meek, yang mempunyai kekuatan, tapi tidak menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya dia menggunakan kekuatan itu untuk taat kepada Bapa. Ya, jadi meek ini gentle, ya. Gentle itu artinya mana gentle? Ya, berani menghargai orang lain, ya. Kan kalau cewek-cewek yang mau dapat pacar, mau yang ganteng, mau yang gentleman, ya, yang menghormati, ya, membawakan minuman, itu gentle lah gitu ya, bukain pintu, itu termasuk gentle tuh ya. Jadi itulah gentle. Jadi kita ini diharapkan menjadi orang-orang yang lemah lembut. Artinya kita mempunyai kekuasaan, tapi kita mau melayani. Nah, itu juga artinya gitu, gentle, ya. I am meek. Ya, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gentle, meek, meekness, ya. Kalau tadi yang bertobat, kalau di Alkitab siapa? Banyak ya, si sama Petrus, ya. Petrus diuji sama Tuhan Yesus sampai dia 3 kali juga menyatakan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Ditanya 3 kali, karena dia menyangkal 3 kali. Ya, jadi dalam Alkitab pun dijelaskan pertobatan itu ada, ya. Dan ya Tuhan ngerti. Nah, karena itu diuraikan lagi di sini di khotbah di bukit, ya, bahwa kita tuh nggak luput dari dosa. Jadi kita harus selalu menjaga, menjauhi dosa. Jadi sebetulnya hukum-hukum ini menghindari dosa sebetulnya, ya. Dan ada obatnya juga sebetulnya, gitu ya. Kemudian orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kita mengerti nih, kebenaran hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, artinya kita rindu terus untuk bertindak benar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi lapar dan haus berarti setiap saat, ya, kebenaran itu harus kita tampilkan kalau kita menghadapi. Kalau lapar dan haus itu bukan sekali doang, makan kita 3 kali sehari, ya. Jadi kita harus menerapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau ada yang nggak benar, kita harus tampil, ya. Jadi harus berani tampil sebagai anak Tuhan, ya. Jadi lapar dan haus akan kebenaran, bahwa hidup kita itu harus selalu memberikan gambaran sebagai anak Tuhan. Lawannya apa? Lawannya orang yang nggak peduli ini. Kalau curang, nah curang juga berarti dia nggak lapar dan haus beneran. Dia egois, curang, mau menang sendiri. Ya, jadi kalau kita bandingkan pikiran kita, contohnya apa ya lawannya ya?
Oh, kalau gitu contohnya curang, termasuk nih curang nih, berarti dia nggak haus akan kebenaran. Dia cuman mau menang sendiri, nggak peduli, lihat orang salah juga dibiarin, yang penting bukan urusan dia. Nah, ini bukan tipe-tipe yang berbahagia. Karena apa? Kalau kita curang ujung-ujungnya ditangkap, ya. Terus kayak kemarin, ya. Pokoknya hal-hal yang tidak benar itu ujung-ujungnya nggak bahagia. Selingkuh juga termasuk nih, nggak benar, ya. Jadi udah punya istri, ada selingan khusus gitu, ya mana bisa bahagia, ya kan? Kan Tuhan bilang nggak boleh ada nggak boleh menyembah dua Tuhan lah, atau ini mencintai dua wanita lah kita kalau udah married. Ya, jadi itulah ya. Jadi kita ini harus selalu hidup benar, ya, dan haus akan kebenaran supaya itu kerinduan kita akan kebenaran itu selalu ada. Jangan tergoda untuk kolusi, ya, menghalalkan segala cara, karena ujung-ujungnya udah banyak kebukti nggak akan bahagia. Jadi berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran, ya, yang hidupnya lurus, ya, yang biasa-biasa aja tapi kita mau benar, nggak ada yang instan. Cerita kalau jalan pagi, ya, itu sama orang-orang yang kaya yang udah sukses, nggak ada cerita yang instan. Tuh membuild up trust sampai usahanya bisa jalan, itu babak belur katanya, nggak bisa sekejap jatuh bangun untuk membina merek bisnis, ya, nama, nggak ada yang instan, ya. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari kepercayaan, relasi, ya. Kalau diterapkan dalam bisnis gitu, ya, itu harus dipercaya dulu untuk bisa kita maju. Ya, jangan udah punya kekuasaan menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya tidak bahagia. Ya, itu yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini kita juga udah dapatkan ini, kita bisa kok hidup kita benar lah. Aku coba benar semua. Ya, kalau melenceng kita harus balik ke jalan yang lurus, ya. Jadi ini juga kayaknya kita sudah mendapatkan, tinggal mindset kita aja kita style, kita merefleksi diri, ya. Jadi ini hanya mengingatkan, ya, jangan mencari kebahagiaan yang sia-sia, ya. Kamu sudah memilikinya itu, tinggal atur aja pikiran kita. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Ini bless those who have mercy, ya. Karena apa? Karena kita nih udah terima belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan, ya. Waktu kita berdosa, Tuhan tuh udah punya rencana untuk memanggil kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang tinggal membuka mata hati rohani kita untuk juga menerapkan mata kita kepada sekeliling kita. Ya, kita harus berbelas kasihan, harus mengerti, harus membantu, ya, saling bantu. Nah, saling bantu ini menimbulkan kebahagiaan sendiri, ya. Memberi itu bukan kita rugi, ya. Memberi itu kita memperoleh kembali kebahagiaan itu karena jernih payahmu tidak sia-sia, ya. Tuhan udah memberikan janji, jernih payahmu tidak sia-sia. Kita memperoleh kebahagiaan waktu kita piknik, ya. Kita happy, padahal cuman kebun binatang, ya, kebun binatang, gelar tikar, ya kan, ya, foto-foto, nyanyi,
Nah itulah kebahagiaan yang kita peroleh, gitu ya. Jadi nggak susah-susah, nggak mahal-mahal, ya. Tinggal kita setel aja pikiran kita. Kita harus saling bergandengan tangan, ya, saling berbagi kasih, gitu. Jadi kita ini sudah bahagia, kita sudah orang-orang pilihan yang diingatkan kembali kepada Tuhan bahwa peliharalah, ya, kasih itu kepada sesama, ya, sehingga kita akan bahagia di dunia ini dan juga kita akan memperoleh kebahagiaan. Dijanjikan itu kita akan beroleh belas kasihan, ya. Nah, pasal ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, suci hatinya ini artinya hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih, artinya kita harus menjauhi dosa, gitu ya. Jadi tugas kita harus menjaga kita ini harus tulus, ya. Nggak punya politik macam-macam. Memberi bukan politik, kita bukan orang politikus, ya. Kalau di partai mungkin, wah ini mesti dia jadi, gue dapat bagian nih proyek. Nah itu udah nggak tulus tuh, ya. Jadi ujung-ujungnya bisa ketangkep, ya. Kalau kita tulus, itu kebahagiaan sendiri, ya. Yang suci hatinya, nggak punya pikiran macam-macam, berarti apa? Hidupnya akan tentram. Punya teman juga semua tulus, gitu. Membantu tulus, ya. Jadi itulah diingatkan kembali, kalau kita mempunyai hati yang suci, hidup kita nggak macam-macam, kita enak tidur, ya, kita nggak punya musuh, dan semua baik. Apa yang kita dapat? Tentram lah, ya kan? Kemarin jalan pagi, ya, ada teman bawa sambal sama teri, sambal teri sama tahu isi. Wah, bahagia banget, gila. Makan itu enak banget. Habis jalan pagi 1 jam, lauknya itu sama nasi masih hangat. Gue bilang ini lebih nikmat daripada di restoran. Padahal apa? Teri, sambal, bawang, tahu isi. Makan di pinggir kali itu ada di Kelapa Gading itu ada yang donasi sosro gitu ya. Asik banget gitu. Jadi itulah kalau kita mempunyai sahabat-sahabat yang tulus, ya. Semua tidak ada prasangka buruk. Kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Amin. Terus berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut sebagai anak Allah. Nah, membawa damai kan kita jadi pendamai. Maksudnya kalau kita mau artikan, kita ini bisa memperkenalkan teman kita kepada Yesus Kristus. Ya, orang yang di luar Kristus itu itu dia di bawah hukuman. Ya, tapi kalau dia sudah menjadi orang percaya, dia sudah didamaikan dengan Tuhan sehingga dia akan memperoleh hidup yang kekal juga, ya, bagian dari kita. Nah, tapi kalau kita mau mengartikannya, kita selalu menjadi orang yang membawa damai, itu kan juga bagus. Kita nggak punya musuh, ya. Ada orang ribut, kita tengahin. Ya, sehingga mereka bersahabat lagi. Itu juga boleh diartikan. Ya, kita selalu menjadi pembawa damai. Artinya kita akan merasakan kebahagiaan kebersamaan lagi. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, sepanjang kita membawa damai, itu akan memberikan sukacita. Ya, jadi jangan kalau teman kita musuhan, kita kipasin. Ya, iya benar, dia nggak benar tuh gini-gini.
Wah itu kipas tuh, ya, provokator, gitu. Jadi jangan jadi provokator. Kita harus pembawa damai. Kita harus menyejukkan hati, ya, menyejukkan hati yang lagi marah. Kita sejukkan. Mungkin dia hilaf, dia lagi bad mood, gitu. Sehingga hatinya menjadi lunak dan bisa memaafkan. Nah itu juga membuat kita bahagia, ya. Di samping kalau bisa kita menjadi pembawa damai antara dia dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu yang diharapkan. Nah, kalau kita membawa kebenaran, membawa damai, ya, membawa kepada Tuhan Yesus, ada resiko kita dihina, diejek, dianiaya. Nah, itu harus siap. Ya. Jadi di sini dibilang berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kalau kita tampil beda karena kebenaran, pasti kita banyak musuhnya. Itu udah resiko. Ya, tapi kita mesti bijaksana lah, ya. Bagaimana kita menghandle ketidakbenaran itu sehingga tidak terlalu frontal, ya, tidak terlalu frontal. Kita bisa one to one, ya, supaya lebih private, ya, one to one kita menegurnya, ya, tidak frontal di depan forum kita menyerang seseorang. Nah, ini yang diperlukan kebijakan kita, bantuan Roh Kudus, bagaimana kita bisa membawa kebenaran itu dan kita meminimize kalau kita dianiaya. Aniaya itu bukan hanya fisik, ya. Aniaya ditolak aja udah sakit, ya. Aniaya ditolak, ya. Kita menawarkan sesuatu kebenaran, tapi kita ditolak, kita dimusuhin, itu udah sakit, ya. Jadi aniaya itu tidak hanya fisik, ya. Kita mesti siap, kita harus berdoa, kita mesti kuat, karena dibilang merekalah yang punya kerajaan sorga, ya. Karena Yesus sendiri pun menanggung dosa kita, ya. Dia menanggung malu, memikul salib, dia taat sampai mati, ya. Nah, kita harus mempunyai kekuatan seperti ini, ya. Kemudian berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan fitnah kepadamu. Ini hampir sama, ya. Jadi aniaya itu bisa berupa fitnah, ya. Tapi kita harus tetap tegar bila kita berdasarkan ajaran kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Ini konsekuensi. Anak Tuhan tuh harus pikul salib katanya. Ya, apa boleh buat? Kita harus menjaga iman kita sampai garis finish, ya. Menjaga kebenaran itu artinya juga menjaga iman kita, karena kita dimampukan untuk tetap percaya walaupun badai, walaupun jiwa kita terancam, ya. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang menopang kita, ya. Seandainya kita menyangkal, pasti kita juga dihukum juga, mati juga, susah. Jadi lebih baik kita tetap bertahan dengan pertolongan Roh Kudus apapun yang terjadi, karena besar Bapa kita di surga, ya. Kemudian bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ini juga dijelaskan bahwa itu sekejap, ya. Pasti kita sanggup, ya, karena murid-murid Yesus semua sudah mengalami. Dan ini semua aplikasinya di ayat selanjutnya sampai 7.
Ya, sebagai penutup di sini disebutkan garam dunia dan terang dunia. Dibilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya itu, ya, kita tuh hidup ini sementara, ya. Kita harus menjadi kebaikan kita tuh harus dirasakan, ya, oleh sesama kita. Nggak bisa kita bersemedi di gunung, menjauhi dosa, ya kan? Jadi kita hanya mau menyelamatkan diri kita sendiri, kita menjauhi dari dosa. Kita bersemedi di gunung, menghindari tercemar. Nah, ini nggak ada gunanya di sini. Dibilang kalau garam itu menjadi tawar, nggak guna lagi. Ada lagi yang lirin, ya. Kalau lirin itu ditaruh di bawah meja, nggak berguna, nggak bisa menyinari, nggak bisa menjadi dampak bagi sekelilingnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita adalah garam dunia yang menjadi, arti garam itu apa tuh? Garam yang mengawetkan, yang menetralisir dosa, ya. Jadi masih ada orang-orang Kristen yang tetap setia, tetap memberitakan firman Tuhan, tetap mencari anak-anak yang hilang, sehingga anak-anak Tuhan mencapai jumlah yang Tuhan rencanakan semaksimal mungkin, ya. Kita berusaha, kita memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Jadi ini nih, ucapan bahagia ini berlaku untuk kita semua, ya. Yang walaupun kita belum ikut penginjilan secara langsung, seperti Bunda yang lagi nanti ke Kalimantan, ya, kita masing-masing diberi karunia berbeda-beda, ya. Jadi kita ini udah termasuk orang yang berbahagia, ya. Kalau kita bisa melangkah lebih lanjut, itu udah extra mile, ya. Emang talenta kita di sana, ya. Jadi kita terus berusaha menjadi seperti Yesus, dan kita bersyukur bahwa inilah ajakan Tuhan, bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya sudah kita dapatkan, ya. Hanya mindset kita ini harus kita ingat, dirubah, ya. Kita jangan ikut-ikutan dunia yang mencari kebahagiaan. Kita harus mencari kebahagiaan dengan mata rohani kita. Ini adalah hukum spiritual, ya. Kalau tadi yang di Ten Commandment itu moral, hukum moral. Ini kita lebih tinggi lagi, ya, hukum spiritual. Karena dengan hati yang tulus, kita sudah terhindar dari dosa. Ya, karena semua dari niat kan, motif, ya, motif kita apa? Kalau kita semuanya yang mengikuti ini, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia, dan kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan di sorga, dan kita akan, ya, hidup bahagia, sederhana, ya, tidak mengikuti hawa nafsu kita, tidak egois, ya. Jadi ini adalah moral spiritual code kita, ya, untuk kita baca lagi seterusnya di aplikasi yang Tuhan ajarkan di pasal 5, 6, dan 7. Jadi khotbah di bukit nggak semua ini terus sampai 7, itu aplikasinya. Tapi dengan memegang 10 ini, aplikasinya udah mudah, ya. Yang nomor 1 tadi juga poor in spirit, itu bisa kita artikan kita itu teachable. Kita nih kosong, jadi kita nih spiritualitas kosong. Jadi kita ini mau menerima pengajaran Tuhan Yesus,
sehingga kita mau diisi, ya. Jadi itu menjadi orang yang mau belajar, ya, teachable. Jadi mau diajar dan mau menerima pengajaran itu, sehingga kita menjadi growing old, bukan getting old, ya, dewasa rohani. Ya, kiranya khotbah singkat ini kita pegang terus, ya, spiritual code kita, bahwa kita ingat kita gak usah buang duit jauh-jauh untuk mencari kebahagiaan duniawi yang ujung-ujungnya maut. Dimana kalau kita pegang ajaran khotbah di bukit ini adalah kebahagiaan sejati yang gak akan hilang, ya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas basic pengajaran Tuhan Yesus yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sewaktu kami membaca kitab Matius sampai 7, di mana semua adalah petunjuk-petunjuk Tuhan Yesus bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, menjadi murid Yesus yang sejati, dan kita semua diberkati dan menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengetahui hati kami, dan Roh Kudus membimbing kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.